Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, kemudian kita juga akan bahas mengenai indeks dolar ya atau si DXY ini sendiri gitu. Tapi sebelum kita lanjut mengenai chart ini lebih lanjut, kita mau lihat dulu nih untuk bagian dari news hari ini. Kalau news hari ini itu ada NFP sebagai tamu utama kita ya di hari ini ya, atau hidangan utama lah gitu bahasanya kan. Kemudian ada unemployment rate ya, ini sayurnya ya kan. Terus ada dari si average earning gitu atau pendapatan rata-rata selama per jamnya gitu. Jadi kalau kita lihat memang kalau dari NFP ya dari 353 ke 198 memang kalau kita perhatikan hasilnya ini minus gitu untuk si DXY. Kemudian kalau untuk unemployment rate 37,37 ini stagnan ya, tidak ada perubahan. Lalu kalau untuk pendapatan rata-rata per jamnya ini turun nih teman-teman. Kalau kita lihat ya dari 0,6 ke 0,2 ini juga minus. Jadi overall kalau berdasarkan dengan data news ya untuk hari ini kalau kita lihat dari data forecast-nya dulu ya. Ini dari forecast-nya. Jadi forecast ini jangan terlalu dihayatin karena ini hanya data sementara dan akan digantikan ketika data aktualnya ini keluar gitu. Oke, tetap nanti previous dibandingkan dengan aktual gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk yang kemarin. Nah, ini untuk yang kemarin itu atau lebih tepatnya this week ya kita pakainya. Untuk this week untuk yang ADP memang terlihat bagus ya dari 111 ke 140 gitu. Ya, berarti kan ada peningkatan walaupun ya kalau kita perhatikan ini itu dia di bawah forecast dari si pasar itu sendiri gitu 149, jadi meleset 9.000 lah gitu bahasanya kan. Lalu kalau kita lihat dari job openingnya juga bagus ya dari 863 ke 863 ke previousnya itu di 889 gitu. Nah, previous 889 ya. Previous 889 kemudian 863. Nah, ini kalau kita lihat memang kurang bagus ya. Karena hijau ini karena posisinya itu forecast-nya di 8.800 ini cukup bagus. Maksudnya di atas forecast gitu, teman-teman. Tapi overall kalau kita lihat dari data memang kurang bagus. Nah, kemudian kalau kita lihat dari jobless claim juga ini yang klaim pengangguran cukup banyak ya. 217 ya, dari 215 ke 217. Lalu kalau kita perhatikan berarti ya ada potensi nih ya untuk si NFP ini bagus juga ya karena masih ada pegangan dari si ADP ini gitu teman-teman ya. Dari ADP terlihat data cukup bagus, cuma kita nggak tahu apakah data bagus ini ya akan di atas forecast, maksudnya kayak di atas forecast sudah di atas forecast tapi di bawah ekspektasi, di bawah yang previous itu bisa aja kejadian gitu teman-teman ya, di atas forecast tapi di bawah ekspektasi gitu. Kalau saya sih pandangannya begitu, soalnya kalau kita lihat dari ADP-nya memang masih cukup bagus, tergolong cukup bagus, dan untuk job opening juga masih di atas forecast gitu teman-teman. Nah, jobless claim-nya ini ya agak bahaya nih gitu, yang memang bisa bikin data minus gitu. Jadi kalau kita lihat memang untuk saat ini di atas forecast tapi di bawah previous gitu. Ya semoga bisa di atas previous juga gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu untuk pandangan saya. Tapi kalau misalnya kalian punya pandangan lain nih, ya silakan kalian komen di kolom komentar ya. Kita akan diskusikan di sana gitu. Oke, teman-teman. Karena ini akan tetap menunggu ya data real keluar pada saat jam 8.30 atau setengah 9 malam nanti gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk lihat gold ya. Ini kalau kita perhatikan dia itu sudah mulai ada gejala rejection ya. Sebenarnya kemarin juga ada gejala rejection gitu kan teman-teman. Nah, cuma kalau kita lihat ini di 4 hours ya, lebih seru mungkin di daily dulu gitu. Nah, cakep banget. Nah, untuk daily-nya kalau kita perhatikan ini dia sudah mengalami titik puncak yang cukup tinggi ya setelah kenaikan yang dihajar kemarin itu. Kalau kita lihat di sini nih yang kemarin ya, dengan height-nya itu di 164.67 walaupun cuma spike doang gitu kan.
tapi tetap berasa gitu, spike-nya cukup jauh gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan juga untuk hari ini dia membentuk candle doji gitu. Artinya candle doji ini menunjukkan kalau si gold ini tuh sebenarnya sedang berada indecisive candle lagi nih untuk hari ini gitu. Jadi bisa dikatakan dia menunggu ya data dari si NFT nanti itu bagaimana gitu. Ya, kalau kita perhatikan dari daily candle, cuma kalau kita perhatikan dari volume ya transaksi dari si buyer yang ada saat ini memang masih cukup kuat gitu. Dimana kalau kita lihat belum ada volume rejection ataupun belum ada pengurangan volume sedikit pun dari si candle daily-nya itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Berarti overall kalau untuk daily memang kalau kita perhatikan sentimennya masih cukup bullish gitu. But overall kalau kita lihat memang butuh sedikit koreksi gitu. Butuh sedikit koreksi. Nah ini kalau kita mau lihat lagi, kalau kita ukur dengan menggunakan VIP retracement, extension, jangan pakai retracement soalnya udah ATH, udah nggak ada SNR lagi, jadi kita nggak bisa pakai retracement gitu ya. Kita extension dari atas ke bawah tariknya. Ini dia berada di level harga 252 ya sampai 180 ya atau 2180 di sini. Ini kalau kita perhatikan ada di Fibo 161.8 sampai 188.8 gitu. Jadi tepat harga itu berhenti di sini. Kalau kita ukur dari daily-nya dia. Daily kita ukur dari mana? Kita ukurnya itu dari sini gitu. Nah, dari sini ke sini. Oke, ini untuk daily. Saya tarik ke bawah, nanti muncullah Fibo extension ke atas gitu. Ini dia berhenti di resisten dia nih kalau kita tarik dari daily resisten. Cuma memang range-nya itu masih sampai 180 gitu. Ya, semoga saja dia cuma sampai 165 mungkin ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dulu di 152 ini ada support areanya yang memang dari kemarin kalau kita perhatikan agak susah ditembus sama si harga gold ini sendiri gitu ya teman-teman. Oke, ini kalau dari daily berarti dia informasi yang kita dapat adalah dia sedang berada di area resisten dari extension ya teman-teman. Next resistennya kalau kita intip nggak main-main teman-teman nih next resistennya dia. Next resisten itu ada di level harga 2255 sampai 2283. Dan ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Tapi kalau dia mau rally ke sini, kalau saya lihat sih ya, kalau dia mau rally ke sini, dia butuh koreksi dulu, terutama dia retest dulu ke area breakout dia nih di 2088. Nah, ini nih butuh di retest dulu ya, baru nanti dia bisa ngebreak lagi nih lanjut ke 2255 gitu. Itu kalau misalkan ya dia kenaikan normal gitu, karena pasti harga itu butuh retest dulu. Nah ini kalau kita atur ya, atau mau ngatur mereka yang punya pasar. Nah maksudnya kalau kita mau lihat nih ya ini kan kita tarik Fibo retracement gitu. Nah retracementnya itu kurang lebih ya kalau di daily-nya itu ada di level harga 252 ya sampai 274 gitu. Ini untuk retracement daily. Itu artinya dia masih ada potensi untuk turun ke sini sebagai area breakout gitu ya teman-teman. Nah, cuma di sini kalau kita lihat untuk terdekatnya itu ada di 2144 ya, 2144 sama di 23.6. Nah, ini perlu kita tandain juga di bagian daily-nya dia gitu. Nah, ini berarti penurunan malam ini ya paling dekat itu dia bisa ke 2144 atau di 2120 gitu teman-teman. Ini terjauhnya sih kalau menurut saya ya. Karena dia untuk turun daily candle begini dia butuh turun sekitaran 1,5% gitu. Kalau lebih dari 1,5% berarti mentok 2% itu di 2111 atau 2110-an gitu. Nah, berbeda ceritanya kalau dia break dari 2164 atau 165 gitu. Itu pasti beda cerita. Ini langsung nggak bisa dipakai gitu. Karena kalau dia break dari 64 berarti dia ngincar height yang ada di 2180-an yang tadi kita ukur pakai Fibo retracement di daily-nya itu sendiri ya teman-teman. Nah, ini kita tandain dulu deh ya, untuk hari ini gitu. Oke, ini untuk hari ini. Sip. Selesai sudah kita analisa daily-nya. Sekarang kita pindah dulu ke yang time frame kecilnya nih.
Nah, time frame kecil ini kita tadi mau ngambil area breakout dulu yang terdekat ya. Area breakout terdekatnya itu tadi kalau untuk 30 menit ya. Kita pakai 30 menit aja deh. Ini di sini. Nah, ini area breakout terdekatnya dia. Oke, ini spike saya nggak ambil ya, saya ngambil di sini. Oke, ini masuk ke sini. Nah, untuk area breakout terdekat untuk daily-nya ini, intraday, ya kalau kita ukur dia ada potensi sebelum dia break dari sini ya, ini sama semua nih warnanya. Bentar, kayaknya enak dibedain ya. Oke, nah ini aja. Nah ini kalau untuk saat ini resistennya, karena kemarin itu dia terjadi multiple rejection ya di level 60 65 gitu kan. Nah kemudian untuk support terdekat dia saat ini itu ada di sini. Kalau dari intraday ya, intraday itu di 154 sampai 151. Udah saya sebutin 3 angka belakangnya deh gitu. 151 154 gitu. Lalu untuk kalau dia bisa break dari 150 deh, 150 dia break, berarti target dia itu penurunan di 140 sampai 143 dengan lowest penurunan dia itu bisa ke level harga ya ke sini. Saya targetin ke sini dulu di 234 sampai 232 gitu ya teman-teman. Karena ini area breakout dari M30-nya dia atau 1 jamnya dia itu di tanggal 6 Maret kemarin gitu. Oke, berarti kalau dia break dari 64, kita kelihatan nih di Fibo yang extension low time frame ini. Itu di 167, 170 ya sampai 174 gitu teman-teman. Ya 174 ya gini. Berarti ini target kenaikan dia untuk hari ini gitu. Tapi kalau penurunan dia bisa ke 1230-an gitu. Oke, itu dari Fibo yang kita dapatkan. Oke, dan kalau kita lihat dari EMA pun untuk M13 ya atau M30 ya itu dia sudah berada di bawah EMA 20. EMA 20 itu yang warna merah ya, tapi masih di atas EMA 50 nih gitu. Berarti untuk bisa nge-break EMA 50 ini posisinya itu dia harus bisa break dari 150 ini dulu yang menandakan bahwa trennya itu sudah confirm untuk turun. Ya dalam waktu intraday ini sendiri gitu. Kalau di A1 belum ya masih uptrend. M15 ini sudah hampir berpas-pasan lagi tapi belum confirm ya ini karena belum di close ya dan dia belum benar-benar turun juga. Kalau M5 aduh ini jangan dilihat, ini untuk scalping soalnya gitu. Oke, dari M13 aja yang kita lihat. Oke, jadi ini kalau kita perhatikan memang selama dia terjaga nih, kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat nih dia terjaga nih di bawah M20 ya kan, M20 berarti kan di sini ini juga resistennya dia nih ya. Kelihatan nggak teman-teman? Nah ini ya, ini resisten dia juga nih. Sama dia terjaga di bawah ini, yang saya potensi untuk retest bawah lagi, kurang lebih di 154 sampai 151 gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya, itu untuk informasi yang kita dapat dari gold hari ini. Oke, kalau kita lihat lagi untuk SNR dari pivot ya, sini nah ini untuk pivotnya, ini berada di area pivot level gitu. Untuk pivot level itu ada di level harga 156. Kemudian untuk R1 itu ada di 168 ya. R1-nya itu ada di level harga 147. Nah, ini dari pivot yang perlu kita pantau untuk hari ini. Berarti break pivot yaitu berarti break dari 54 ya, sebenarnya tetap enakan tunggu dia break dari 50 sih. Ya biar confident saja untuk nge-sell-nya, untuk hold jangka panjang ya gitu ya. Bisa sampai 47 atau 30 sih ya jackpot kita gitu ya, tapi let's see lah nanti bagaimana nanti soalnya memang ini hari Jumat juga, kita ingat lah kejadian Jumat kemarin tuh bagaimana ya kan, jadi tetap waspada aja gitu. Oke. Nah itu dari gold. Nah ini kita mulai di DXY lagi nih. DXY ini sudah sesuai target kita nih ya. DXY ini kalau kita perhatikan itu sudah berada di level 279 ya, dengan level terendahnya itu di 200 kan 102.72 gitu ya. So, ini DXY sekarang itu di 102.79 gitu. Sebenarnya ada target gap yang perlu di close ya di sini, cuma belum nyampe aja gitu kan teman-teman.
Ya, kita lihat sih nanti bagaimana. Soalnya juga ini jadi area breakout dia nih di sini. Nah, kan untuk area ini pasti cukup kuat juga ya untuk DXY. Bisa jadi poin rebound dari si DXY ini sendiri untuk retest kembali ke 103.14 ya. Sampai tertinggi itu kurang lebih di 103.45 gitu. Itu titik reboundnya dari si DXY. Kalau misalkan kita mau targetin gitu. Ini kita hapus dulu deh, ini udah nggak pakai ini Fibo-nya. Nah, ini main resisten, ini main level, ya kan? Dan kalau misalkan kalau kita lihat benar-benar dia mau retest rebound titik tertingginya itu ada di level harga kurang lebih di sini 103.67. Nah, ini untuk retest rebound tertingginya dia. Kenapa? Karena ini juga jadi area breakout dia juga gitu teman-teman. Kalau ini dia lagi retest ke area breakout uptrendnya dia. Kalau ini dia retest dari area breakout downtrendnya dia gitu. Oke. Ya, jadi itu sih ya untuk DXY. Kalau misalkan dia hari ini memang data NFP-nya bagus, berarti ini bisa jadi poin rebound-nya dia ya, karena DXY ini untuk hari ini dia pasti bergantung data gitu. Nah, tapi kalau misalkan jelek, berarti dia bisa turun ya, dan ada potensi untuk close di bawah 102.6 ya. 102.6 berarti di sini close di bawah zona kita, dan nanti targetnya itu dia akan ngincar kurang lebih di level harga 102.17 gitu. Ya, di bawah sini atau terdekatnya itu di level 102.3 gitu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu informasi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan mohon maaf kalau videonya panjang banget untuk hari Jumat ini ya. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan informasi sedetail mungkin. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.